Ada satu pertanyaan besar yang sampai hari ini belum benar-benar terjawab secara jujur. Siapa sebenarnya orang besar di balik bergulirnya isu dan kasus ijazah palsu Pak Jokowi? Pertanyaan ini bukan baru tapi agak sedikit menggelitik setelah sebuah pernyataan yang terdengar sepele bahkan seperti bercanda justru kemudian membuka ruang tafsir yang jauh lebih dalam. Pernyataan tersebut datang dari Rustam Effendi, seorang aktivis 98 yang juga masuk sebagai tersangka klaster pertama dalam kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Kalau teman-teman mengikuti kasus ini, Rustam Effendi menyebut nama Egy Sujana sebagai sosok di balik isu ini, kasus ijazah palsu, untuk menjawab pertanyaan Pak Jokowi tentang siapa orang besar di balik kasus ijazah palsu miliknya. Tapi cara Rustam Effendi menyebut nama Egy Sujana dengan nada lucu-lucuan disertai tawa dari orang-orang di sekitarnya justru menimbulkan pertanyaan baru. Benarkah itu jawaban serius atau hanya pengalihan? Kalau kita tarik napas sedikit dan melihat momen itu secara jernih, ada kejanggalan yang sulit diabaikan. Ketika sebuah isu sebesar ini ditanyakan, isu yang sudah bertahun-tahun menggerogoti ruang publik, memecah opini masyarakat dan menjadi senjata politik di berbagai momentum, lalu dijawab dengan nada bercanda. Itu artinya ada dua kemungkinan. Pertama, jawabannya memang tidak penting, atau yang kedua, jawabannya terlalu sensitif untuk diucapkan secara terang-terangan, secara terbuka. Secara ini kasus besar yang melibatkan nama mantan Presiden Indonesia. Tetapi di titik inilah masyarakat justru mulai membaca gestur, intonasi, dan terutama nama-nama yang disebut dan yang tidak disebut. Rustam Effendi menyebut Egy Sujana, tapi semua yang mendengar paham itu bukan jawaban sungguhan saya kira. Egy Sujana bukan sosok dengan daya ungkit politik sebesar itu. Dia dikenal vokal iya, keras iya, tapi sebagai orang besar yang mampu mengorkestrai isu nasional lintas tahun, sulit dipercaya. Apalagi penyebutan namanya itu kan disertai tawa. Itu seperti mengarahkan, ya masa sih dia gitu. Dan justru dari situ kemudian pesan yang lebih penting muncul bukan pada siapa yang disebut, melainkan pada siapa yang secara eksplisit disangkal. Karena setelah menyebut nama Egy Sujana, Rustam Effendi langsung menegaskan bahwa orang besar di balik isu ini itu bukan Susilo Bambang Yudhoyono dan bukan PDI Perjuangan. Nah, disinilah menurut saya alarm analisis berbunyi. Kenapa harus SBY? Kenapa harus PDIP? Bukankah masih banyak nama lain yang bisa disebutkan? Tokoh lain, kelompok lain, atau bahkan entitas non-partai. Tapi kenapa dua nama itu yang muncul dan kenapa justru dalam bentuk penyangkalan? Dalam dunia komunikasi politik, penyangkalan seringkali lebih jujur daripada pengakuan. Ketika seseorang berkata, ini bukan A dan bukan B, tanpa ada yang menuduh secara langsung, seringkali itu adalah cara halus untuk kemudian mengarahkan perhatian masyarakat. Seolah ingin berkata, kalian jangan ke sana, tapi tanpa sadar justru membuka pintu ke arah sana. Penyebutan SBY dan PDIP bukanlah kebetulan menurut saya. Dalam komunikasi tidak ada kata yang benar-benar netral. Apalagi di isu sebesar ini. Dalam konteks ini maksud saya tidak ada kata yang disampaikan tanpa punya makna tertentu. Pastilah setiap kata yang kita keluarkan itu merepresentasikan maksud-maksud khusus. Entah itu secara tersirat maupun secara tersurat. Oleh sebab itu mari kita bedah pelan-pelan teman-teman. SBY adalah presiden sebelum Jokowi. Sosok dengan pengalaman kekuasaan, jaringan politik, dan struktur yang masih kuat hingga hari ini. PDIP adalah sebuah partai besar, dulu ya rumah Pak Jokowi. Ini dua kutub yang secara simbolik memang merepresentasikan masa lalu. Nah, ketika Rustam Effendi merasa perlu mengatakan bukan SBY dan juga bukan PDIP, seolah ada kebutuhan untuk menutup dua pintu besar agar masyarakat tidak terlalu jauh berspekulasi ke arah itu. Tapi justru karena itulah pertanyaannya menjadi kenapa harus ditutup? Kalau memang tidak ada kaitannya sama sekali begitu, kenapa tidak menyebutkan nama lain begitu? Kenapa tidak bilang saja tidak ada orang besar? Ini murni gerakan masyarakat atau ini inisiatif individu-individu yang resah.
Tapi yang terjadi kan justru sebaliknya. Ada narasi orang besar, lalu ada penyebutan nama yang terkesan bercanda, lalu ada penyangkalan terhadap dua kekuatan besar. Ini seperti puzzle yang potongannya sengaja disusun tidak lengkap. Kemudian dari realitas-realitas ini kita bisa membaca ini sebagai kode. Kode bahwa isu ijazah Pak Jokowi palsu ini bukan sekedar kegaduhan spontan, bukan sekedar ocehan segelintir orang, tapi isu yang dipelihara, dijaga tetap hidup, dan sesekali dimunculkan kembali ketika situasi politik membutuhkan. Entah untuk menekan, menegosiasikan sesuatu tertentu, atau sekedar menjaga keseimbangan kekuasaan. Di titik ini, kita perlu jujur, kasus ijazah palsu Pak Jokowi sudah terlalu lama menggantung untuk dianggap sebagai sebuah kebetulan. Bertahun-tahun berlalu, pemeriksaan demi pemeriksaan telah dilakukan, klarifikasi sudah diberikan, tapi isu ini tidak pernah benar-benar mati. Selalu ada momentum untuk kemudian menghidupkannya kembali. Dan setiap kali muncul, selalu ada aktor yang sama, pola yang mirip, dan narasi yang berulang. Itu tanda bahwa isu ini memang punya nilai strategis, bukan nilai kebenaran semata. Kembali ke Rustam Effendi, sebagai tersangka klaster pertama, posisinya jelas tidak netral. Dia bukan pengamat, gitu ya, bukan pengamat dari luar, tapi bagian dari pusaran. Setiap kata yang keluar dari mulutnya pastilah sudah ya diperhitungkan, entah untuk menyelamatkan dirinya sendiri, mengirim pesan ke pihak tertentu, atau sekedar memainkan opini publik. Dalam kondisi seperti ini, candaan bukan candaan biasa. Candaan bisa jadi tameng, tawa bisa jadi sinyal, dan penyangkalan bisa juga menjadi arah panah. Lalu kenapa PDIP ikut disebut? Ini yang menarik. PDIP adalah partai Pak Jokowi dulu, tapi juga partai yang punya dinamika internal yang kompleks menurut saya. Tidak semua kepentingan di dalamnya itu selalu sejalan. Menyebut PDIP dalam konteks bukan orang besar di balik isu, bisa dibaca sebagai upaya menegaskan bahwa isu ini bukan upaya balas dendam PDIP ke Pak Jokowi. Misalnya karena sudah berani meninggalkan dan ya berkonfrontasi dengan partai tersebut. Tapi sekali lagi, kenapa harus ditegaskan begitu? Bukankah masyarakat tidak banyak yang menuding PDIP di balik isu yang menyerang mantan kader dan mantan presiden mereka? Atau justru ada ya semacam kecurigaan yang ingin ditepis sejak awal? Di politik yang paling sering dibantah itu kan justru yang seringkali paling sensitif. Dan sensitivitas itu biasanya muncul karena ada kedekatan, sejarah, atau potensi benturan kepentingan. Penyebutan SBY dan PDIP dalam satu tarikan napas itu memberi kesan bahwa isu ijazah palsu Pak Jokowi berada di persimpangan kepentingan para elit, bukan sekedar konflik antar individu. Apakah ini berarti SBY atau PDIP itu benar-benar terlibat? Tidak ada bukti langsung ke sana. Dan menuduh tanpa bukti tentu saja sangat keliru. Tapi yang sedang kita bicarakan ini bukan tuduhan, melainkan cara isu ini dikomunikasikan. Dan cara komunikasi seringkali ya membuka lapisan makna yang tidak muncul di permukaan. Rustam Effendi bisa saja tidak sengaja membocorkan sesuatu, atau justru sengaja memberi umpan agar masyarakat sibuk berspekulasi ke arah tertentu. Dalam hal ini ke arah SBY dan PDIP untuk kemudian menyembunyikan dalang yang sebenarnya. Yang jelas, pernyataan ini ya menunjukkan satu hal penting. Kasus ijazah palsu Pak Jokowi bukan lagi soal ijazah. Ini sudah lama berubah menjadi alat politik, simbol perlawanan, dan mungkin juga alat tawar-menawar. Siapapun orang besar di baliknya, jika memang ada, mereka paham betul bahwa isu ini efektif. Murah, tidak perlu bukti baru, tapi dampaknya sangat luas. Cukup dijaga agar tidak mati, dan ia akan selalu siap digunakan. Maka ketika Rustam Effendi menyebut Egy Sujana, diikuti ketawa para sekutunya begitu, lalu menegaskan bukan SBY dan bukan PDIP, masyarakat seharusnya tidak berhenti di nama-nama itu. Yang lebih penting adalah memahami mengapa narasi ini disusun seperti itu, mengapa tidak lugas, mengapa penuh isyarat, dan mengapa selalu menyisakan ruang abu-abu. Pada akhirnya mungkin kita tidak akan pernah tahu secara pasti begitu siapa orang besar yang dimaksud. Bisa jadi memang tidak ada satu nama, melainkan jaringan kepentingan yang cair dan selalu berubah. Tapi satu hal yang sudah pasti menurut saya, selama isu ini terus dipelihara, selama pernyataannya terus ya setengah-setengah, dan selama penyangkalan lebih sering muncul daripada penjelasan tuntas, maka masyarakat berhak curiga.
Bukan curiga pada satu nama, tapi curiga pada sistem yang membiarkan isu sepenting ini terus menggantung. Dan mungkin ya justru itulah tujuan utamanya. Bukan untuk membuktikan ijazah palsu atau asli, bukan, tapi untuk memastikan isu ini tidak pernah benar-benar selesai. Kalau kamu punya pendapat soal topik ini, atau pendapat yang berbeda sekalipun, silahkan kamu tulis komentar atau pendapat kalian, pendapat kamu yang menonton video ini di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga sudah subscribe, like, dan beberapa banyak yang komen begitu di video-video saya sebelumnya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa, sekali lagi, like, comment, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you in the next video.